Halo semuanya, perkenalkan nama aku Namora Safira Siregar dan aku dari Provinsi DKI Jakarta dan aku akan menjelaskan bagaimana proses pelelangan ikan. Jadi ikan ditangkap oleh nelayan kecil maupun nelayan besar, kemudian hasil tangkapannya akan dibawa ke pelabuhan untuk disortir berdasarkan dengan jenis dan juga beratnya. Setelah itu hasil sortiran tersebut akan dibeli oleh pedagang pengumpul dan pedagang pengumpul tersebut akan menjual kepada pedagang besar, dan biasanya pelelangan ini hanya dilakukan oleh nelayan besar yang menggunakan kapal besar yang nantinya akan menangkap ikan dengan jumlah yang besar. Sedangkan untuk nelayan kecil mereka akan langsung menjual kepada pedagang besar. Dan untuk pedagang besar itu sendiri mereka akan membeli ikan dengan jumlah yang besar, kemudian hasil dari pembelian tersebut mereka akan menjual kepada perusahaan pengelolaan ikan. Selain itu mereka juga akan menjual ikan-ikan tersebut kepada pedagang-pedagang kecil di pasar, yang kemudian ikan tersebut akan dibeli oleh masyarakat untuk dijadikan lauk pauk di rumah. Oke, jadi penentuan harga ikan di daerah DKI Jakarta ini ditentukan berdasarkan dua, yaitu dari kapal atau dari luar pelabuhan. Contohnya, misalnya ikan mata besar dari yang didapatkan dari kapal ini dengan berat 558.000 kilogram dijual dengan harga 50.000 per kilonya. Sedangkan untuk ikan tuna mata besar yang didapat dari luar pelabuhan dengan berat 23.080 kilo dijual dengan harga Rp31.000. Dan dengan kedua contoh tersebut membuktikan bahwa mahal atau tidaknya suatu ikan ini ditentukan berdasarkan beratnya dan juga dari mana ikan itu didapatkan, dari luar pelabuhan ataupun dari dalam pelabuhan, contohnya seperti kapal. Oke, jadi menurut TKPKP daerah DKI Jakarta mencatat bahwa produksi ikan tangkap di daerah Jakarta ini sebesar 107.828 ton. Sebenarnya angka ini adalah sebuah penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 101.018 ton. Dan penurunan ini terjadi karena perubahan cuaca seperti hujan lebat sepanjang tahun yang menyebabkan keadaan laut tidak cocok untuk ikan bereproduksi, dan juga karena kondisi kapal nelayan lokal yang tidak cukup besar untuk menangkap ikan di kedalaman yang lebih jauh dengan jumlah yang lebih besar. Dan produksi ikan tangkap di daerah DKI Jakarta sendiri ini didapatkan dari dua provinsi, yaitu adalah Provinsi Jakarta Utara dan juga Provinsi Kepulauan Seribu. Yang mana dari dua provinsi tersebut hasil ikan tangkap ini lebih besar diproduksi di Provinsi Jakarta Utara sebesar 98,49%, yang mana nilai produksi perikanan pada pelabuhan Muara Angke sebesar 1,94 triliun dan pada pelabuhan perikanan Nizam Zahmad Jakarta sebesar 1,42 triliun. Oke, jadi proses pemotongan ikan besar yang di sini aku akan mengambil dari proses pemotongan ikan tuna. Yang pertama adalah memisahkan bagian kepala dari bagian badannya. Proses ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama ini memotong bagian atas kepala ikan tuna. Setelah itu untuk memudahkan memisahkan bagian dari kepala dari badannya itu dengan cara memotong bagian sirip dari sebelah kanan dan juga sirip di bagian sebelah kiri. Kalau sudah kepotong itu akan lebih mudah untuk memisahkan antara kepala dan juga bagian badannya. Setelah kepala sudah kepotong, lalu kita memotong bagian bawah dari perut ikan tuna dari belakang ke depan. Setelah itu bisa kita bersihkan sisiknya dan juga bagian sirip-sirip dari ikan tuna. Setelah itu kita memotong bagian keras yang berada di atas badan ikan tuna, yang akan menyebabkan badan ikan tuna itu menjadi terbuka antara bawah dan juga atas. Nah, bagian yang terbuka ini lalu kita potong kembali sampai dagingnya ini terbuka. Lalu kita bisa mengambil lemak yang berada di perut ikan tuna dari beberapa bagian yang kita potong tadi. Nah, bagian yang sudah kita potong tadi ini bisa kita simpan di dalam lemari kulkas atau frozen atau freezer. Seperti itu. Dan menurut aku sekian sih dari vlog aku kali ini. Terima kasih.